pandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Judul sermon today pada hari ini saya beri judul Ujian Kerendahan Hati. Mari kita buka di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Di sini dikatakan perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sudah dengar dari pembacaan tadi, ya, bahwa dari bacaan yang kita sudah dengar tadi ini menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan, dan diceritakan di sini dia sangat menderita. Untuk proses memperoleh kesembuhan, memperoleh kesembuhan anaknya, maka perempuan Kanaan ini harus melalui ujian-ujian yang tidak mudah. Karena ujian-ujian yang harus dia lalui, yang harus dia lewati, ini adalah ujian-ujian yang sungguh menguras dan menguji kesabarannya, ya, menguras dan menguji mentalnya, menguras dan menguji imannya saudara. Dia harus melewati apa yang dinamakan dengan ujian persoalan,
ya. Dia harus melewati ujian doa yang tidak dijawab, ya. Dia juga harus mengikuti melalui ujian penolakan. Ada juga ujian kerendahan hati di dalamnya, ya. Perempuan Kanaan ini yang kita bahas hari ini memberi banyak pelajaran penting tentang hidup, khususnya dalam menghadapi masalah atau persoalan. Dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah-tengah tekanan atau di tengah-tengah masalah persoalan yang kita hadapi. Bagaimana kita belajar untuk bersabar. Bagaimana kita belajar menguasai emosi, tidak cepat kecewa, tidak cepat tersinggung, tidak cepat putus asa. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang baik bagi kita semua, khususnya kita orang percaya, anak-anak Tuhan, agar dapat memiliki juga mentalitas yang kuat dan memiliki kerendahan hati. Bagaimana tidak ketika ia datang memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan, Yesus malah menjawab. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bagi Yesus, perempuan Kanaan ini tidak termasuk dalam hitungan. Menariknya, perempuan Kanaan ini tidak tersinggung, tidak kecewa, tidak sakit hati, tetapi malah datang, mendekat dan menyembah Yesus, serta berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi siapa sangka, bukannya merasa iba, Yesus malah sekali lagi menguji dengan seolah-olah merendahkan harga dirinya dengan menyamakan seperti anjing. Dalam ayat 26 dan 27 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lagi-lagi di sini bukannya perempuan ini karena disentil, disinggung, ya, bukannya pergi dengan perasaan kecewa atau marah atau sakit hati, dan tidak ada tanda-tanda dia putus asa. Semua itu tidak dia lakukan oleh perempuan Kanaan tersebut, ya. Malah yang terjadi justru seolah-olah perempuan Kanaan ini membenarkan, ya, apa kata Yesus. Tidak heran apabila pada akhirnya Yesus memuji perempuan Kanaan itu karena imannya yang besar sekaligus menyembuhkan anaknya. Kebetulan saya lahir dan dibesarkan di Makassar, ya. Saya teringat dengan satu kata yang yaitu kata harga diri, ya, atau kalau orang Bugis Makassar itu menyebutnya kata sirik, ya. Harga diri atau sirik bagi orang Bugis Makassar itu sangat dijaga, sangat dijunjung tinggi dan dihargai. Apabila harga diri seseorang disepelekan, ya, atau tidak dihargai, maka harga diri atau sirik itulah yang menjadi alasan untuk membalaskan sakit hati seseorang. Karena merasa dilecehkan, ya, merasa dihina, merasa direndahkan, maka tidak sedikit terjadi percekcokan, tidak sedikit terjadi perkelahian, bahkan sampai menolong korban. Kalau saudara berbicara, kalau sudah berbicara sirik, ya, atau nama baik atau harga diri, orang Bugis Makassar tidak peduli, ya, tidak pikir resiko apapun dan siapapun, ya, nyawa bisa menjadi taruhannya. Namun kalau kita lihat, ya, beda dengan perempuan Kanaan yang kita dengar hari ini. Walaupun dia diabaikan, diusir, ya, disuruh pergi, dihina, direndahkan, dia tidak menonjolkan atau mengedepankan harga dirinya di hadapan Yesus. Namun dia tetap memiliki
sikap hati yang terkontrol dengan baik. Dia tetap dapat memanage hatinya, ya. Dia dapat memanage perasaannya dengan bijaksana. Kesimpulan yang bisa kita jadikan pelajaran adalah yang pertama, ya, kita harus memiliki, ya, mentalitas yang teruji, yang teguh di dalam Tuhan. Apapun tantangan, apapun rintangan atau hambatan, kita jangan mundur satu langkah pun. Sekali Yesus, tetap Yesus, ya. Sehingga saya dan saudara dapat melihat, menikmati mujizatnya, serta dapat merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita semua. Kesimpulan yang kedua yang kita bisa dapatkan di sini adalah miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati kita bukanlah untuk menyangkal kekuatan kita, tetapi dengan kerendahan hati, ya, kita jujur terhadap kelemahan kita. Di hadapan Tuhan kita harus rendah hati. Kita mau terbuka mengakui ketidaklayakan kita, ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, ya, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang kita akui, ya, bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang penuh kekurangan, ya, tidak sempurna, saudara. Hal yang ketiga, miliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Ya, perempuan Kanaan ini bukan saja pantang menyerah, tapi dia juga bersedia menerima resiko dan dari apa yang dipercayainya. Sekalipun perempuan Kanaan ini awalnya diabaikan oleh Yesus, dia ditolak, diusir, ya, diusir pergi, tidak dihargai, direndahkan. Tetapi dengan iman, perempuan Kanaan ini tidak goyah, tetap mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ini membuktikan bahwa perempuan Kanaan ini memiliki mental baja, memiliki iman yang besar, sehingga melalui imannya seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, inilah renungan firman Tuhan yang patut kita renungkan, ya, dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan tangguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur, terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biar di dalam kehidupan kami juga bisa memiliki kerendahan hati Tuhan, agar kami bisa, Tuhan, menikmati kasih-Mu, bisa melihat mujizat-Mu terjadi juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin di antara pendengar Today Sermon, mungkin ada yang lemah, ada yang sakit juga Tuhan. Tuhan juga jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit Tuhan, apapun bentuknya, terutama penyakit-penyakit yang berbahaya Tuhan, baik itu penyakit jantung Tuhan, stroke, kolesterol Tuhan, penyakit, oh Tuhan, kanker atau apapun juga Tuhan, semua itu kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan, karena tidak ada satupun Tuhan penyakit yang harus ada di dalam kehidupan kami kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.